Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Yahya Ansari, anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Bapak Sugandi Musbah, beliau Direktur Asia Nusantara. Tadi pembicara pertama luar biasa dengan menggebu-gebunya menyampaikan paparan. Yang saya hormati moderator Bapak Uci. Tadi disampaikan bahwa saya kenal Pak Uci ini bukan tahun 2 tahun, pernah saya hadir pada saat beliau jadi pimpinan partai. Saya main ke rumahnya ya dulu ya Pak ya. Saya pernah datang ke rumah beliau ini. Alhamdulillah masih sehat selalu Pak Uci. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tadi ada Pak Haji Sapuri, Pak Hairul, Pak Zaki, Pak Iqbal, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu sekalian. Bapak ibu sekalian, tadi Pak Sudandi sudah menyampaikan banyak hal. Ada satu yang menarik yang tadi beliau sampaikan tentang cara pandang terhadap pasar. Nah ini nanti saya akan sedikit ulas. Namun saya agak serba salah juga nih mau menyampaikan materi terkait pasar, bisnis daerah dan hajat hidup orang banyak, karena saya di Daulat pakai baju SPK ini, sehingga saya agak sulit juga nanti berbicara atas nama standing posisinya. Saya bingung juga nanti, tapi saya bersyukur alhamdulillah karena di Daulat sebagai pembina di SPK ini. Mudah-mudahan SPK ini akan menjadi besar dan menjadi pendamping bagi pelaku usaha kecil menengah agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengulas permasalahan ini atau diskusi kali ini dari perspektif filosofis dan sosiologis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Subandi bahwa ada cara pandang para pejabat kita saat ini yang memandang bahwa pasar merupakan tempat bertemunya para pelaku usaha, penjual produk kebutuhan dan pembeli. Disitulah terjadi tawar-menawar transaksi. Sebatas itu cara pandang kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan pejabat pada saat ini. Jadi maka tidak heran kalau banyak pasar, dalam perspektif saya, pasar yang kita bicarakan ini pasar tradisional ya, pasar tradisional, karena juga ada pasar modern. Kalau pasar tradisional itu ada proses tawar-menawar, ada proses, ada dinamikanya antara pembeli dan penjual. Beda dengan pasar modern bahwa di situ udah ada harga pasti, udah ada labelnya. Nah ini kita bicarakan pasar tradisional, bahwa cara pandang yang sempit ini kalau kita flashback ke belakang. Nah saya mau ajak flashback ke belakang nih Pak Bandi. Ketika awal muasalnya adanya pasar, bahwa zaman prasejarah dulu 6000 tahun sebelum Masehi ini orang sudah mengenal tentang kebutuhan hidupnya. Artinya manusia sadar sebagai makhluk sosial. Artinya apa makhluk sosial? Bahwa dia memiliki kebutuhan yang dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, tapi harus bergantung dengan orang lain. Sehingga terjadilah proses barter kebutuhan. Nah, proses barter kebutuhan itu ada di satu tempat yang sekarang secara modern kita namakan pasar. Nah, proses barter itu terjadi karena
kita banyak memiliki kebutuhan sehingga kita harus dapatkan kebutuhan dari orang lain. Nah, disitulah asal muasal terjadinya pasar sebelum mengenal mata uang. Kalau kita balik lagi ke sekarang, problematika sekarang, cara pandangnya yang tadi disampaikan oleh Pak Subandi dengan cara sempit, bahwa pasar itu adalah proses bertemunya penjual dan pembeli, maka tidak ada bedanya manusia zaman sekarang dengan manusia zaman prasejarah. Mau nggak dibilang manusia zaman prasejarah? Kita ini udah zaman modern. Abad keberapa kita hidup ini? Kalau cara pandang kita terhadap pasar masih sempit. Padahal kalau kita mau bicara mengenai hajat hidup orang banyak, kita harus menempatkan keberadaan pasar itu dengan cara pandang yang lebih luas, bahwa pasar adalah fasilitas publik atau lembaga ekonomi rakyat yang akan menjadi backbone perekonomian Indonesia. Nah, sekarang contohnya ketika ada corona dan juga ada perdagangan bebas, ya, contohnya corona dulu deh yang paling dekat deh sekarang. Ketika ada corona, orang tidak menyangka bahwa sistem perekonomian kita akan babak belur karena adanya corona. Banyak pabrik-pabrik tutup, tapi pergerakan ekonomi rakyat di pasar-pasar tetap berjalan. Kenapa? Karena itulah sesungguhnya pergerakan ekonomi rakyat. Bagaimana manusia ini memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak bisa ditunda-tunda, harus tetap berjalan. Nah, ketika kita melihat cara pandang pasar sebagai sesuatu yang lebih luas, bahwa pasar ini adalah backbone, tulang punggungnya perekonomian Indonesia, maka sudah sepantasnya para serikat pekerja atau pelaku usaha kecil menengah, pendamping-pendamping di pasar ini harus mendampingi para pedagang pasar, bukan hanya ketika ada permasalahan di pasar. Para pedagang pasar ini harus ditata dan dibina. Cara pandangnya harus ditingkatkan. Kalau kita lihat problematika sekarang pasar tradisional, ya, ini fakta. Ketika kita masuk ke pasar, kondisinya pasarnya kotor, kumuh, banyak sampah, lahan parkir susah. Begitu. Tata kelola asal-asalan, artinya manajemennya masih manajemen tradisional, bukan manajemen modern. Nah, cara pandang ini harus kita rubah ke mindsetnya para pelaku pasar. Kita harus membawa mereka, para pelaku pasar, out of the box, keluar dari zona nyaman mereka, bahwa mereka itu berdagang jangan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pedagang sekarang ini kan, saya pedagang, jualan di pasar, yang penting saya dapat untung dikit, anak saya bisa sekolah. Hanya sebatas itu, hanya sebatas perut. Tapi tidak bagaimana meningkatkan para pelaku usaha kecil di pasar. Dia bisa meningkatkan taraf hidupnya, dia bisa membuka peluang usaha baru di tempat lain. Artinya ente jangan segitu-segitu aja. Kalau dagang sekarang dagang kelontong, besok ente bisa dagang mobil, dagang yang lain, kan begitu. Artinya ada usaha yang berkembang. Nah, kawan-kawan SPK ini harus mampu menjawab permasalahan itu. Jangan ketika ada permasalahan di pasar baru dampingin, seolah-olah kita berbenturan dengan pemerintah. Tidak. Pemerintah juga di sini sudah, ya, bukannya artinya udah ada rambu yang bagus lah. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat sudah pernah mengeluarkan Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pembinaan pasar tradisional, kemudian pusat perbelanjaan dan toko modern. Bahwa pemerintah tahu bahwa pasar tradisional ini harus dilindungi dari ancaman perdagangan bebas, karena kita sudah menerapkan area perdagangan bebas APTA. Bayangkan Pak, kalau tidak dilindungi oleh undang-undang atau di bawahnya oleh peraturan presiden atau peraturan pemerintah, bayangkan
sekarang sudah zamannya zaman online. Lewat HP, Bapak bisa beli barang di luar negeri tanpa kena pajak besar. Beli, contoh, saya bukannya iklan ya, contoh di Shopee, beli di luar negeri, di Cina, masuk ke sini nggak kena pajak dengan harga yang lebih murah dibanding kita beli di pasar. Bayangkan, kalau tidak dilindungi pasar tradisional, maka ke depan pasar tradisional ini lama-lama akan habis. Memang pada saat ini jumlah pasar tradisional ini di seluruh Indonesia masih banyak, Pak. Kalau saya lihat di data BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah pasar tradisional sekarang itu ada 15.675. Ini data tahun 2019. Dan pasar modern, artinya toko-toko waralaba itu belum banyak memang. Tapi kecenderungannya, grafiknya, pasar tradisionalnya menurun, pasar waralabanya meningkat. Meskipun dia jumlahnya masih sedikit, Pak. Pasar waralaba itu masih dikit. Udah dia sedikit, dia sekarang lagi minta insentif lagi dari pemerintah, keringanan pajak dan lain-lain. Nah, kalau tidak ada yang mengayomi, membina, kemudian menata pasar-pasar tradisional, saya khawatir ke depan ya pasar tradisional akan wassalam. Jadi tadi benar yang dikatakan oleh Pak Subandi, teman-teman ini, SPK ini jangan bergaya LSM, tapi bagaimana memberikan pendampingan untuk peningkatan taraf hidup para pelaku usaha di pasar-pasar tradisional. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian selaku pasar dalam rangka menjaga eksistensi budaya lokal, pemerintah itu seharusnya, nih kebetulan ada Pak Haji Yahya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah, sudah seyogianya memang pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada pasar-pasar tradisional. Kalau kita lihat sekarang sudah mulai ada revitalisasi, itu memang tujuannya baik untuk mengangkat harkat hidup para pedagang. Jangan dilihat bahwa revitalisasi ini ingin menggusur para pedagang-pedagang kecil. Jangan dilihat seperti itu. Mungkin kita tidak pernah menyangka kalau sekarang misalnya kita jualan di pasar yang kondisinya tidak layak, pendapatan kita misalnya sebulan itu bisa 10 juta. Jangan merasa cukup, wah sudah 10 juta itu rezeki saya. Tapi bisa dibayangkan, kita lihat kondisi di pasar Klewer yang tadi disampaikan oleh Pak Subandi. Saya tidak bicara soal proses bagaimana revitalisasinya, ada jamuan makan sampai 39 kali, tapi saya lihat garis besarnya saja bahwa dulu awalnya juga mereka itu pedagang-pedagang kecil di pasar Klewer menolak adanya revitalisasi. Karena apa? Mereka merasa nyaman kok, udah mendapat pendapatan sekian, sudah cukup karena sudah memenuhi kebutuhan dasarnya mereka. Nah, tapi ketika ditawarkan sesuatu oleh Pak Jokowi waktu itu, rezeki Anda tidak segitu. Kalau kita mau berubah, rezekinya akan lebih besar. Ketika ada dialog, di situ ada dialektika antara pemerintah dengan pelaku usaha, maka omsetnya sekarang bisa berkali lipat, berlipat-lipat ganda hasil omset mereka setiap bulannya. Nah, ini teman-teman harusnya yang mendampingi para pelaku usaha kecil harus berani merubah mindset mereka. Ayo kita revitalisasi, tujuannya untuk meningkatkan harkat, bukan untuk menggusur para pelaku usaha. Nah, pemerintah dalam hal ini harus berdiri mendukung para pedagang kecil pada para pedagang tradisional. Bagaimana pemerintah bisa memberikan dampak ekonomi, dampak positif ekonomi dan dampak sosial. Dampak positifnya terhadap pedagang apa? Yang pertama, bagaimana pemerintah bisa hadir dan memberikan akses permodalan kepada pedagang kecil. Selama ini kan orang mau berkembang, pelaku usaha bingung, gimana gua mau berkembang? Orang gua pendapatan setiap bulan cukup buat makan, mau nambah modal usaha nggak ada, apalagi mau buka toko di pasar sebelah, nggak ada. Nah, ini tugasnya pemerintah, memberikan insentif atau rangsangan akses permodalan yang mudah. Yang kedua apa?
Bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas harga bahan pokok atau komoditas di satu pasar? Nah, kemudian yang ketiga apa? Pemerintah harus hadir memberikan fasilitas yang layak buat para pedagang di pasar. Nah, ketika sudah ketemu nih antara idealnya suatu pasar menurut pemerintah dan idealnya pasar menurut pelaku usaha, maka saya yakin pasar tradisional ke depan akan bisa jauh lebih besar lagi dan tidak akan kalah oleh pasar-pasar modern. Pasar modern itu harganya jauh lebih mahal, Pak, dibanding pasar tradisional. Tapi kenapa masyarakat mau ke pasar modern? Kenapa? Tempat nyaman. Iya, atau gengsi juga gaya hidup ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau suatu pasar bisa dilakukan revitalisasi dengan kondisi pasar modern, artinya dalam konsep pasar tradisional, tapi tata laksana pelaksanaannya dengan konsep modern, dia bersih, rapi, tertata dengan baik, maka saya yakin pemerintah akan bisa meningkatkan taraf hidup rakyat, bukan hanya para pedagang, tapi masyarakat di satu kabupaten itu. Nah, yang kemudian yang berikutnya, memang betul negara itu tidak boleh berbisnis dengan rakyat, tidak boleh. Para pejabat itu pelayan rakyat dan negara secara institusi tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Memang betul ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dalam kaitannya ini apa? Negara tidak boleh berbisnis, tapi dia juga harus meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk kemakmuran rakyat. Gimana cara menggenjot pendapatan daerah? Yang tadi di awal saya bilang bahwa pasar sebagai backbone perekonomian nasional, apabila digenjot, kalau pemerintah daerah serius, saya yakin ada di sini banyak pasar, 19 pasar kalau nggak salah yang di bawah pemerintah daerah kabupaten. Ini akan meningkatkan PAD-nya kabupaten. Saya yakin ketika PAD-nya naik, maka anggaran untuk kembali ke masyarakatnya akan lebih besar lagi. Kan logika berpikirnya seperti itu ya. Nah, lewat apa caranya? Lewat BUMD. Memang sekarang ini ketentuan tentang BUMD belum ada payung hukum setingkat dengan undang-undang. Belum ada. Saat ini, ya, silakan Pak Alvin. Saat ini yang baru ada undang-undang tentang BUMN. Dulu waktu saya di Badan Legislasi di DPR RI, sempat dimunculkan nomenklatur sebuah rancangan undang-undang tentang BUMD. Sampai saya sudah pensiun 10 tahun yang lalu, itu sampai hari ini belum lahir juga undang-undang tentang BUMD. Memang ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD di peraturan pemerintah nomor 54 itu tahun 2017 kalau nggak salah, itu mengatur tentang BUMD. Nah, ini yang harus digarisbawahi tentang keberadaan BUMD. Ada di ketentuan pasal 50 peraturan pemerintah 54 ini, di pasal 7 dan pasal 9, bahwa BUMD itu didirikan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atau mencari laba. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Lalu untuk apa BUMD itu? Kalau bukan untuk mencari keuntungan dan mencari laba, itu bukan faktor utama, satu-satunya faktor untuk mencari keuntungan dan laba. Apa? Harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dari aspek layanan umumnya dan juga kebutuhan masyarakatnya. Artinya BUMD hadir di pasar-pasar yang eksis saat ini bukan hanya untuk mendorong keuntungan yang besar. Jadi Perumda ini jangan semata-mata untuk mendorong keuntungan sebesar-besarnya, tapi juga bagaimana menata kelola pasar dengan baik, yang tujuan utamanya, landasan filosofisnya bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial.
Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini sekedar pengantar dari saya, nanti diskusi lebih lanjut. Saya akan berikan kesempatan karena banyak pembicara yang lain, jadi tidak panjang lebar. Lebih kurang mohon maaf, hadanullah wa yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.